Berarti dalam waktu dekat ini Ramadan akan pergi berpisah meninggalkan kita. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan tahun ini itu jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu? Ataukah justru ibadah Ramadan tahun ini sama-sama saja dengan tahun yang lalu? Tahun yang lalu, saya masih ingat Bapak Ibu yang ada di sini, saya yakin termasuk teman-teman yang ada di sini, malam takbiran ketika langit berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya berdoa, ya Allah, pertemukan kami lagi dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah, izinkan kami bertemu dengan Ramadan tahun depan. Dikasih sekarang. Dikabulkan doanya. Syekh Ali Jaber enggak. Penumpang Manggala, KRI Manggala enggak. Penumpang pesawat Sriwijaya enggak. Beberapa guru-guru kita barusan kemarin Ustadz Jabal, pakar waris Indonesia juga enggak sampai selesai Ramadannya. Kita dikasih kesempatan, tetapi ternyata apa yang kita janjikan tidak kita tepati. Kita bilang apa? Ya Allah, kalau tahun depan dikasih Ramadan lagi, hamba janji ya Allah, hamba akan khatamkan Al-Quran. Ternyata sampai hari ini antum sendiri yang bisa menjawabnya. Apakah sudah berlembar-lembar yang kita baca, atau justru tak selembar pun ayat Quran yang kita baca? Kita janji tahun depan kalau Ramadan sedekah kita lebih banyak, tanda kita syukur. Tahun sekarang ternyata dibanding tahun lalu sedekah kita jauh lebih sedikit dibandingkan tahun yang lalu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memilih sikap demikian, maka jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Saya masih ingat 2 minggu sebelum Syekh Ali Jaber wafat, kita masih telepon-teleponan, janjian tanggal 17 Ramadan tahun ini akan buat acara besar online. Saya masih ingat, sekitar 2 bulan sebelum Ramadan, saya masih bersama guru-guru kita yang sudah tiada untuk berkumpul bersama-sama tarhib Ramadan. Ternyata di antara kami semuanya, sebahagian sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah Ramadan tahun ini ibadah janji-janji kita itu bisa kita tepati, terutama di 10 malam yang terakhir? Jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan itu sebenarnya yang Allah lihat bukanlah sekedar lapar dan dahaga kita, karena kalau lapar dan dahaga anak kecil juga bisa. Yang Allah lihat dari puasa kita adalah bagaimana kita memperjalankan nafsu kita itu supaya tunduk kepada syariat. Nabi SAW bersabda, la yu'minuna ahadukum, tidak beriman kalian sebelum kalian tundukkan hawa nafsu kalian dengan apa yang aku bawa, dengan Islam. Istri kita halal, milik kita, tetapi yang halal saja dilarang oleh Allah, apalagi yang haram. Ramadan mengajarkan kepada kita, meskipun istri, meskipun makanan milik kita, jika belum tiba saatnya, Allah melarangnya. Ramadan mencetak kita menjadi orang yang takwa. Padahal halal, bukan haram. Kalau haram beda. Haram itu ada 2. Tata cara memperolehnya, yang kedua, zatnya. Zat haram, homer. Zat haram, riba.
tata cara memperolehnya. Tata cara memperolehnya, memperoleh dengan cara judi, memperoleh dengan cara korupsi, memperoleh dengan cara riba, memperoleh dengan cara menipu, dan yang lainnya. Ini yang namanya cara memperoleh harta yang haram. Di bulan Ramadan, yang halal pun jadi dilarang, apalagi yang haram. Ramadan mendidik kita untuk takwa. Pesan Ramadan yang pertama, melatih kita untuk menjadi orang-orang yang takwa. Istri-istri kita, bukan istri orang lain. Istri kita aja nggak boleh, apalagi istri orang lain. Makanan kita, bukan makanan orang lain. Makanan kita aja dilarang, apalagi ngambil harta milik orang. Dana bansos COVID, dana yang harusnya dinikmati oleh mayoritas penduduk negeri ini, diambil begitu saja. Itu berarti kita belajar dari Ramadan, meskipun zatnya halal, jika waktunya belum tiba, tidak boleh kita mengambilnya. Seorang laki-laki, seorang perempuan, mereka berdua-duaan, mereka berkholwat, mereka saling menyentuh, mereka saling mencium, mereka melakukan lebih dari itu. Mereka belum berhak melakukannya karena saatnya belum tiba. Ramadan mengajarkan kepada kita, jika belum akad nikah, maka jangan ambil haknya. Maka apa yang kita lakukan di luar bulan Ramadan? Ketika kemudian sebagian besar di antara kita sudah tidak lagi peduli dengan batas-batas halal dan haram. Apa yang kita lakukan? Jika kita lulusan Ramadan, ternyata Ramadan tidak berbekas sedikit pun dalam diri kita. Apa kata Nabi? Kecuali lapar dan dahaga. Yang kedua, Ramadan mendidik kita untuk pribadi kita agar menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang taat, bahwa semua ada prosesnya. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa nikmati semua proses. Jemaah yang dirahmati Allah, makanan ketika masuk ke dalam perut kita, yang nikmat itu ketika diproses di mulut atau ketika masuk perut. Ketika diproses di mulut. Kita main futsal, enaknya itu ketika proses jebolkan gawang atau ketika bola sudah masuk gawang. Ketika prosesnya. Hidup ini juga ternyata diajarkan oleh Ramadan, yang nikmat itu prosesnya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagian dari jamaah mungkin pernah nonton di YouTube, saya pernah cerita, saya pernah jadi tukang sate 5 tahun. Saya pernah jadi tukang jual buku di emperan buku. Di emperan masjid, 2 tahun. Saya pernah kerja di Tebet, di perusahaan wakaf 3 tahun, naik kereta api kandang kambing, gajinya 600.000. Saya pernah, mohon maaf, jualan minuman instan, sebut saja mereknya Nutrisari, dari warung ke warung, nganter pakai Honda Astrea Grand. Di saat istri saya hamil anak pertama. Dan saya pernah merasakan hampir 2 tahun pula saya jualan kerupuk kulit ikan patin. Ikan patin itu dagingnya difilet, kulitnya diambil, dijemur siang hari, nanti sore digunting. Malamnya digoreng berdua sama istri. Paginya saya pakai jeronjong, Mas. Motor itu di belakangnya ada jeronjong, saya masukin ke warung-warung. 2 tahun saya jualan kerupuk, Mas. Tapi semua itu jadi cerita indah. Ketika saya sekarang, dengan posisi sekarang ini, jadi cerita indah. Kenapa? Karena proses itu saya jalani. Bertahun-tahun saya duduk manis di depan guru-guru saya, di depan para syekh untuk belajar bahasa Arab. Bertahun-tahun saya mendatangi mereka, kemudian tertunduk saking ngantuknya, belajar di maktab-maktab mereka. Sekarang saya menikmati apa yang saya lakukan di masa lalu. Kenapa? Saya menikmati prosesnya. Begitupun hidup kita. Banyak mungkin di antara teman-teman di sini yang baru menikah. Tahun pertama mungkin sering berdebat dan tidak sepakat dengan istri. Tahun kedua
masih sama. Tahun ketiga mulai terurai, tahun keempat mulai terurai, tahun kelima mulai menemukan. Ternyata apa? Baru kita dapatkan karakter asli istri dan suami kita. Artinya apa? Ramadan mengajarkan kita, biasakan menikmati proses. Jangan ujuk-ujuk. Karena di dunia ini nggak ada ujuk-ujuk. Masjid ini dibangun dengan proses. Saya datang ke sini pakai proses. Rumah saya di Bogor. Makanya tadi saya lupa. Tim saya kira tadi kajian online. Karena apa? Sudah lama nggak ngisi kajian offline. Kalau kajian online, tinggal pindah dari satu room ke room yang lain. Kalau kajian offline, saya dari Bogor, itu tadi 1,5 jam lebih, sampai sini kajian 45 menit, pulang lagi ke Bogor. Itulah proses. Proses perjalanan yang harus dihadapi. COVID ini pun proses. Bumi sedang merestart dirinya. Semua hidup ini ada prosesnya. Tanaman-tanaman yang di luar sana, ini semuanya proses. Hidup ini semuanya proses. Kita tidak boleh sabar. Tidak boleh tidak sabar ketika menjalani proses. Pesan Ramadan yang kedua, Ramadan mengajarkan kita menikmati proses. Dan menikmati proses butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yuwaffa, sesungguhnya orang-orang yuwaffa min sabarin bi ghairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahala mereka tanpa batas. Gedung ini ada batasnya. Kantor Taspen ada batasnya. Jawa Barat ada batasnya. Indonesia ada batasnya. Bumi ada batasnya. Ada pahala yang disediakan bagi orang yang sabar, pahala tanpa batas. Siapa mereka? Orang yang dididik, dilatih oleh Ramadan. Maka bersabarlah, karena Ramadan mendidik kita untuk bersabar, menikmati proses. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal yang tidak biasa orang lain lakukan. Orang lain di luar sana pada makan, orang lain di luar sana pada tidur, kita ikut kajian, kita ikut puasa, kita ikut sholat malam, kita khatamkan Quran, kita melakukan yang orang lain tidak lakukan. Anti mainstream. Orang-orang sukses dalam hidupnya, rata-rata hidupnya adalah berlawanan dengan garis yang pernah ditetapkan banyak orang. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya sesuai dengan arusnya Abu Jahal, Abu Lahab, atau justru bertentangan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka bertentangan dengan arus Abu Jahal, Abu Lahab, peradaban jahiliyah. Peradaban yang berbeda, yang Nabi bangun, peradaban yang anti mainstream. Tidak biasa. Biasanya kita jam segini makan, ada sebagian yang beli rujak, ada sebagian yang ngebakso, ada sebagian yang sedang makan mie ayam, ada sebagian yang lain. Tapi bulan Ramadan mendidik kita untuk melakukan hal yang nggak biasa. Kita menahan diri untuk sementara. Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang tidak biasa. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan ini berkahnya luar biasa kepada kita. Itulah mengapa beda rasa orang yang bersama Ramadan dengan orang yang tidak punya rasa dengan Ramadan ketika detik-detik terakhir. Sekarang saya tanya, tolong dijawab Bapak Ibu. Pahala Ramadan paling besar. Pahala Ramadan paling besar di awal atau di akhir Allah simpan? Di akhir. Tapi masjid kita yang ramai di awal apa di akhir? Nah tuh, jujur. Hari pertama saya kehilangan sendal kemarin. Kenapa? Penuh banget mas. Udah nggak pakai jarak-jarak, udah nggak pakai begini-begini. Sendal kemana? Hilang sendal. Kenapa? Saking ramenya hari pertama. Begitu tadi malam masuk masjid, Allah Rabbi, tinggal 3 soft. Padahal Ramadan justru disimpan oleh Allah indah di akhirnya. Maka segala sesuatu itu tergantung akhirnya. Ingat, saya kasih hadis dari Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kita? Innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Sering kan antum bilang sama teman-teman, akhirnya dia nikah juga bro, akhirnya.
Akhirnya dia diambil orang juga. Akhirnya dia mati juga. Akhirnya dia kerja juga. Akhirnya. Kenapa? Karena memang semua orang selalu melihat akhir bukan awal. Lomba lari, start. Antum boleh lari lebih kencang. Tapi apakah antum juara? Belum tentu. Kenapa? Siapa yang pertama kali ginjak garis finish? Dan garis finish itu bukan di awal, Mas. Di akhir. Itulah mengapa doa kita, dalam sholat kita selalu minta apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu di awal apa di akhir? Di akhir, bukan di awal. Dan orang itu juga dilihat dari akhirnya. Bang Tato, sekujur tubuh Tato, ikut saya bawa keliling Indonesia, event Amazing Muharram. Sekujur tubuh Tato, dulu kerjanya apa? Jambret motor-motor mahal. Jambret leher ibu-ibu, sampai ada yang robek, sampai ada yang putus lehernya, ditarik, dipaksa. Tapi di akhir hidupnya, Bang Tato meninggal dunia dalam keadaan mendirikan pesantren penghafal Quran dengan 100 santri di daerah Parung. Indah di akhirnya. Umar bin Khattab, pedangnya tidak pernah kering dengan darah umat Islam. Dikit-dikit bunuh, bahkan anaknya pun dibunuh. Umar bin Khattab pun berencana membunuh baginda Nabi SAW. Pertanyaan saya, siapa yang makamnya di samping makam baginda Nabi SAW abadi selamanya? Umar bin Khattab. Semua di akhir. Khalid bin Walid, panglima perang kafir yang membunuh jenderal-jenderal Islam di perang Uhud. Tapi di akhirnya justru menjadi Saifullah, pedang Allah yang wafat di atas kasurnya. Dia menangisi dirinya. Seharusnya dia wafat di medan jihad, tetapi dia wafat justru di atas kasurnya, dan dia malu dengan kondisi kewafatannya. Kenapa? Dia merencanakan wafat di medan jihad, tapi Allah mewafatkannya justru di atas kasurnya dalam keadaan sakit. Semua tergantung akhirnya. Freddy Budiman, sedikit saya sharing teman-teman semuanya, mungkin sebagian sudah nonton videonya, sempat juga viral. Saya ngisi rutin di penjara Gunung Sindur. Waktu saya ngisi penjara, sebelah kanan ujung ada orang pakai kopiah putih, jubah putih, jenggotnya sudah memutih, badannya tinggi besar. Setelah saya ngisi kajian, orang di sebelah kanan saya itu nangis, pipinya basah dengan air mata, basah habis. Saya tanya sama sipir penjara, kan saya nggak tahu. Mas, itu siapa? Yang lain ada yang nangis, tapi ini nangisnya lebih parah. Saya bilang, siapa itu? Apa kata sipir penjara? Ustadz, nggak kenal. Itu Freddy, Ustadz. Freddy mana, Mas? Budiman, Freddy Budiman, narkoba, Ustadz, narkoba. Oh iya, Freddy, lagi di Gunung Sindur, Mas, baru dipindahkan, Ustadz. Oh, Masya Allah, Mas, boleh nggak saya ketemu beliau habis kajian? Saya pingin peluk dan pingin mendoakan beliau. Dengar-dengar beliau akan eksekusi mati ya? Iya, Ustadz, boleh, Ustadz. Begitu berdiri, mau dipeluk, beliau juga sudah mau megang tangan saya dihalangi sama polisi. Polisi bilang apa? Maaf Pak Ustadz, beliau mau dibawa ke ruangan karena ada surat dari Kejaksaan Agung. Isinya adalah eksekusi mati 2 kali 24 jam dari hari ini. Berarti 2 hari lagi. Udah, saya minta bentar 5 menit, nggak diizinkan. Mas Freddy-nya udah teriak-teriak pingin dipeluk, pingin ketemu, pingin doa. Sayanya juga nggak bisa, ya udah sama-sama nangis aja. Beliau masuk ke ruangan. Ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ternyata di ruangan itu dibacakan surat eksekusi mati dari Kejaksaan Agung yang isinya adalah tembak mati dilakukan jam 3 pagi. Freddy ditanya, Mas Freddy Budiman, eksekusi mati akan dilakukan pukul 2:30 pagi, 2 kali 24 jam dari surat dibacakan. Tolong sampaikan kepada kami. Oh, Mas. Beliau menyampaikan, saya dapat dari sipir penjara. Apa katanya? Izinkan saya mengucapkan kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mentalkin orang meninggal dunia itu sudah 32 orang, yang berhasil cuma 6. Ingat ya, 32 orang yang saya talkin, Mas, Mbak, Bu, Nek, ucapkan yang berhasil cuma 6. Freddy Budiman dengan mudahnya dia minta la ilaha illallah. Apa kata tukang tembaknya? Kami izinkan. Begitu diizinkan, waktu berlalu, 1 hari Freddy bisa khatam Quran 8 kali khatam sehari. Bagaimana dengan antum? Seumur hidup berapa kali khatamnya? Yang kedua, selalu berpuasa. Yang ketiga, sholat tanpa berhenti. Indah di akhirnya. Begitu jam 2:30 pagi mau dieksekusi, matanya dibuka, sebelum ditembak mati dia berteriak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu tembakan pertama, tidak ada kejang, tidak ada lompatan darah, tidak ada apa-apa, beliau langsung wafat dengan mudahnya. Dan kemudian tukang-tukang tembak itu segera melepas tangannya. Badan yang tinggi besar seperti itu, pengedar narkoba kelas dunia, ribuan ton narkoba, wafat dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenazahnya digendong, 2 orang cukup ringan, badannya tinggi besar, dipindahkan ke kerenda jenazahnya. Kemudian difoto, fotonya dikirim ke saya lihat wajahnya senyum, dan di keningnya ada banyak keringat sebutir-butir jagung. Seperti kabar dalam hadis Nabi SAW tentang ciri-ciri husnul khotimah. Salah satu tanda-tanda orang husnul khotimah itu meninggalnya keringetan, Mas. Jadi nanti kalau antum melihat orang meninggal itu keringetan, pertanyaannya, ada jamaah nanya, kenapa Ustadz kok keringetan? Antum kalau makan nasi Padang gimana kira-kira? Jam segini ngomong nasi Padang, ya, tunjang pakai kikil, pakai cincang gitu, gimana tuh? Apalagi saya, ini udah nggak ada rambut nih, itu keringat semua isinya. Itu saking nikmatnya. Berarti pada saat sakaratul maut itu dicabut tuh nikmat banget. Nggak ada rasa sakit. Makanya nggak ada kejang-kejang. Tukang-tukang tembaknya juga bingung. Biasanya itu paling nggak jeder sekali, jeder 2 kali. Ini sekali aja, cepat, selesai udah. Di fotonya dikirim ke saya ikut nangis. Kenapa? Wajahnya senyum. Semua dilihat dari akhirnya. Begitupun Ramadan. Ramadan itu dilihat dari akhirnya. Antum Ramadan malah sibuk mikirin mudik. Bukan saya ngelarang mudik ya, enggak. Ini bukan pro kontra. Cuma bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah 10 malam yang terakhir kita justru berpegang teguh kepada janji kita, tidak akan membiarkan Ramadan pergi begitu saja. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Zauziyah? Ibnu Zauzi, Imam Ibnu Zauzi mengatakan, andai seorang mayat boleh berangan-angan, maka mayat akan minta 1 malam hidup di dalam bulan Ramadan. Andai boleh minta, Mas. Dia nggak akan minta macam-macam. Cuma minta apa? Hidup semalam aja Ramadan. Untuk apa? Menghidupkan sholat malam. Bagaimana dengan kita? Kita udah 18 malam, 20 malam, 25 malam nih. Mayat minta 1 malam, Mas. Bukan minta 25 kayak antum. Dikasih 25, 26 malam. Enggak, cuma 1 malam. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, ayo, hidupkan 10 malam terakhir. Giliran di masjid aja, antum jaga jarak. Giliran di pasar Jatinegara, antum ulek-ulekan. Giliran sama sholat aja, kita ketakutan. Giliran di luar mall, kita nggak pernah takut. Ada apa dengan kita? Hidupkan. Ini masjid, Masya Allah. Ini masjid jami. Mudah-mudahan di sini pun ada itikaf 10 malam terakhir. Kalau tidak ya Pak, di masjid komplek antum. Ambil. Tinggalkan istri. Jangankan antum, ikhwan fillah. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah tinggal itikaf. Nabi loh, kekasih Allah loh. Orang paling takwa loh. Kalau udah 10 malam terakhir, sarungnya dikencengin.
Apa maksudnya sarung yang dikencengin? Nggak ada jatah istri. Nggak ada. Tinggalin. Kenceng. Udah. Dua maknanya. Istri nggak ada jatah. Yang kedua apa? Nggak ada makan yang banyak. Kenceng. Udah. Tinggalin semuanya. Sujud. Minta ampun. Mohon ampun sama Allah. Kita sudah menyanyiakan Ramadan. Dan kita nggak tahu apakah tahun depan masih ada. Apakah tahun depan Ramadan datang kita masih ada. Saya datang ke sini ingin mengingatkan antum karena saya sayang sama antum. Kita bersaudara, kita seakidah. Jangan tinggalkan 10 malam yang terakhir. Jangan. Antum boleh tinggalkan yang lain, tapi jangan pernah tinggalkan 10 malam Ramadan. Ustadz, itu kan sunnah. Terus kenapa kalau sunnah? Ya kan nggak wajib. Betul mas, memang itikaf itu sunnah. Memang dia nggak wajib. Tapi antum tahu, orang yang beriman, dia tidak akan meremehkan amal-amal sunnah. Kenapa? Karena dia tahu perjalanannya masih panjang, tetapi tas ranselnya masih kosong. Saya aja mas, maaf ya, maaf. Saya aja yang tiap hari ngisi kajian. Itu merasa masih kosong tas ranselnya. Masih kosong, sementara perjalanan masih panjang, ransel masih kosong. Kok bisa-bisanya antum bilang, itu kan gak wajib. Astagfirullahaladzim. Antum tadi masuk masjid, ada yang tahiyatul masjid, itu sunnah, top. Nih, setelah zuhur, tadi saya lihat ada yang sholat ba'diyah, top. Jangan pilih-pilih amal. Jangan meremehkan amal. Tuh tadi ada keropak. Itu sunnah mas, tapi sunnah dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Antum lupa. Pahala itikaf itu sunnah, tapi antum kerjakan itu di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Allahu Akbar. Kita tadi sholat zuhur di sini, sholat zuhur itu wajib dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali wajib. Ya Allah, antum bekerja, mencari nafkah, pulang dari sini, meeting lagi, kerja lagi, prospek klien lagi. Itu kerjaan laki-laki, hukumnya fardu, wajib. Saya nggak ngantor kayak antum, karena saya pengusaha. Tapi bagi saya, bisnis itu saya harus achieve target. Berarti apa? Wajib bagi saya. Untuk apa? Nafkahi anak istri. Kalau yang wajib dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali wajib. Tadi zuhur tadi, itu 70 kali zuhur pahalanya. Jadi jangan ngomong gitu. Kan sunnah Ustadz itikaf. Memang sunnah. Saya nggak boleh bilang sunnah jadi wajib. Nggak boleh. Karena memang sunnah. Artinya apa? Ya artinya kan Ustadz kalau gua nggak itikaf kan nggak dosa. Emang iya. Tapi kok bisa-bisanya antum melebihi ketakwaan Nabi gitu loh. Nabi itu nggak pernah tinggal itikaf. Nabi loh, kekasih Allah loh, dijamin masuk surga loh. Kok antum bisa-bisanya berani ninggalin itikaf? Nggak pernah Nabi tinggal. Ya Rob, jamaah yang dirahmati Allah, maka di perpisahan sisa-sisa Ramadan ini, jangan pernah tinggalkan amal-amal sunnah. Sebelum apa? Antum nyesal nanti. Nyesal. Begitu badan antum terbungkus kain kafan, begitu mulut antum tidak lagi bisa mengungkap kalimat-kalimat Quran, begitu kemudian tangan antum tidak bisa lagi bersedekah, antum bilang apa? Ya Rob, izinkan hamba bertemu Ramadan, meskipun cuma 1 malam. Dan apa kata Allah? Terlambat. Dulu aku kasih kamu kesempatan, tapi kamu biarkan waktu itu berlalu. Dulu kamu minta bertemu Ramadan, sekarang aku kasih, kamu biarin Ramadan lewat begitu saja. Dan sekarang kamu menyesal. Maka jamaah yang disayang Allah, marilah detik-detik waktu, sisa-sisa Ramadan ini, bagi yang belum khatam, masih ada 6 hari lagi. 6 hari lagi. Kalau antum kejar sehari, berarti antum harus paling tidak 10 juzan. Bisa dapat 2 kali khatam lagi. Ya. Oh, nggak kekejar Ustadz. Oke.
Kalau antum nggak kekejar, antum harus sedekah untuk kemudian para pesantren Quran. Supaya apa? Pahala pesantren Quran, pahala penghafal Quran, antum dapatkan. Karena antum nggak ngejar. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini? Selain jangan memilih-milih amal, lakukan perbanyak doa dan permohonan ampunan. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Minta ampun, Mas. Mata kita kotor. Mulut kita kotor. Tangan-tangan kita kotor. Kaki kita kotor. Pikiran hati kita kotor. Minta ampun sama Allah. Ini saatnya. Apa kata Nabi kita? Merugilah. Tetapi mereka tidak dapat ampunan dari Allah. Minta ampun. Sehingga apa? Pada bulan Syawal, antum dicatat oleh Allah sebagai bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Putih, bersih, suci. Dan kalau wafat pada saat itu, wafat dalam keadaan bersih, putih, suci. Jamaah sholat zuhur yang berbahagia, oleh karena itu jangan sia-siakan akhir Ramadan, karena semua tergantung akhirnya. Innamal a'malu bukan binniat, innamal a'malu bihawatim. Apa artinya? Segala sesuatu tergantung akhirnya. Orang yang suka zina, na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah, meninggalnya lagi zina. Orang yang suka basket, matinya lagi basket. Orang yang suka dukung bentrok bola, matinya lagi bentrok bola, Mas. Orang yang suka mabok, matinya lagi mabok. Kenapa? Karena Nabi katakan seseorang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Maka apa kebiasaan antum? Sholat malam, Ustadz, bagus. Insya Allah antum wafatnya juga lagi sholat malam. Indah. Kemarin deh, sebelum Ramadan, siapa? Saya WA-WAan sama beliau. Ini ada bukti WA-nya. Siapa? Ustadz Insan Mokoginta, mu'alaf, mantan pendeta. Lagi sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena nggak pernah beliau tuh sholat kecuali azan yang pertama. Pasti sholat azan pertama. Dan selalu sholat pertama. Ustadz Insan Mokoginta. Begitu tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai kan? Beliau sholat ba'diyah. Kenapa? Karena kata anaknya, kata jamaahnya, beliau ini nggak pernah tinggal sholat qoblah dan ba'diyah. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, beliau berdiri. Begitu berdiri, mau tahiyat, mau akhir, beliau jatuh dan langsung wafat dalam keadaan sholat. Indahnya. Seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Ibu-ibu, kebiasaannya apa? Shopping, belanja. Insya Allah nanti wafatnya lagi shopping. Ya, mungkin ketiban tas gitu ya, atau mungkin lagi narik troli atau apa. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingatkan diri saya dan kita semuanya, yuk jangan pernah biarkan Ramadan pergi begitu saja, genggam betul sampai detik terakhirnya, karena pahala terbesar dari Ramadan disimpan Allah di akhirnya. Itulah kenapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan. Antum 24 sepi, 25 penuh, jangan pilih-pilih. Ya, Allah itu memang ada dalam hadis mengatakan di malam ganjil. Tapi ini babnya bukan bab ganjil genap. Emang lu kira Jakarta ganjil genap? Ini babnya bab apa? Bab perpisahan dengan yang dicintai. Coba, antum punya istri. Dia mau pergi, mau perpisahan. Dia bilang, Mas, dia genggam tangan antum, dia mau masuk ruang ICU karena sudah kata dokter kanker besar berat. Atau dia bilang apa? Perpisahan. Mas, maafin aku ya, ikhlasin ya. Kalau ada apa-apa, kira-kira mungkin nggak antum nggak menghargai tiap detik pertemuan dengan istri? Saya yakin
ini pertemuan dan perpisahan terakhir, maka setiap detiknya terlalu mahal buat antum. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, bismillah. Tadi teman-teman dari Cinta Quran sudah memberitakan ada program Indonesia Bisa Baca Quran. Hanya dengan 100.000 rupiah, antum sudah menyelamatkan satu orang dari buta aksara Quran. Kenapa? Ada 100 juta nggak bisa baca Quran. Ada 100 juta rakyat Indonesia nggak bisa baca Quran. Bu, jam tangan antum lebih 100.000, saya yakin. Baju antum lebih 100.000. Handphone antum nggak mungkin 100.000. Jadi gimana? Bismillah, 100.000 rupiah, maka kita membebaskan satu orang dari buta aksara Quran di bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana cara kontribusinya? Tadi tim saya, Mas Azam, mungkin masih di sekitar sini, silahkan ditemui, atau teman-teman bisa kunjungi Instagram @ibbkid, Indonesia Bisa Baca Quran. Saya beserta program Indonesia Bisa Baca Quran sedang keliling Indonesia untuk membereskan ratusan juta saudara kita yang tidak bisa baca Quran. Teman-teman, jamaah yang dirahmati Allah, maka marilah kita di sisa-sisa Ramadan ini tidak mengosongkan masjid-masjid kita, tidak mengosongkan Al-Quran, tidak mengosongkan, kecuali kita mengisinya dengan detik-detik terbaik. Karena setiap detiknya tidak bisa kembali, setiap detiknya terlalu mahal untuk kita lewati. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bermohon pada langkah kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah karuniakan husnul khotimah, dan Allah juga karuniakan kepada kita malam-malam Lailatul Qadar. Beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fa'fu anna faghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama ya Allah. Allahumma rabbana afrik alaina sabran. Allahumma rabbana afrik alaina sabran. Allahumma rabbana afrik alaina sabran wa tawaffanal muslimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik lidinik, ya musarrifal qulub sarfil qalbi ala ta'atik lidinik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahtim alaina fi husnil khatimah wala tahtim alaina fi su'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.